Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, semangat. Ini sarapannya banyak tadi berarti makannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1, yaitu Ibu Vera Varianti. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga tak lupa kami ucapkan salam hormat dan ta'zim kami kepada segenap jajaran guru-guru beserta staf-staf yang lainnya, juga para siswa dan siswi yang kita berharap semua yang hadir di tempat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berharap mudah-mudahan walaupun nama-nama Anda sekalian tidak saya sebutkan satu persatu, namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang hadir di sini nama-namanya dikenal di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan yang sangat agung. Nikmat di antaranya Allah taala kasih sehat kepada kita. Betul apa betul? Alhamdulillah. Allah Ta'ala kemudian kasih rezeki buat kita. Jalan ke sini apa nggak pakai ongkos? Ada yang jalan kaki, ada yang jalan kaki. Tetap itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Bisa jalan. Coba nggak bisa jalan, gimana? Alhamdulillah, ya. Maka alhamdulillah dari nikmat-nikmat tersebut, maka wajib untuk kita syukuri. Karena jumlah orang yang bersyukur di dalam Al-Quran, kata Allah, itu cuma sedikit, seetik, ya, nggak banyak orang yang bersyukur. Kata Allah Taala apa? Wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Cuman sedikit daripada hamba-hambaku ini yang golongan yang bersyukur, nggak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Lalu kemudian di antaranya adalah bahwasannya yang paling nikmat terbesar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa itu? Nikmat Allah taala jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi orang jadi umatnya Nabi Muhammad nggak ada yang pernah request. Ini kita Bapak Ibu sekalian, ya adik-adik, para siswa dan siswi, saya mau tanya, ada nggak yang pernah request? Dulu waktu sebelum dilahirkan request sama Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku, kalau Engkau ciptakan aku di dunia ini, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Kenapa sih?
beruntung kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ada yang hafal, ada yang enggak? Ya, alhamdulillah. Kalian itu kata Allah adalah sebaik-baik umat. Kita ini sebaik-baik umat. Umat terbaik daripada umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, dan umat-umat terdahulu paling afdal, paling mulia, paling terbaik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beruntung kita. Kita ini kumpul pagi hari ini ngapain? Memperingati kelahiran sang junjungan yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin berbicara apakah ini wajib atau tidak, bahkan ulama mengatakan hampir-hampir ini apa? Bahkan wajib, bukan hampir-hampir, bahkan wajib untuk kita semua apa? Melaksanakan, memperingati, merayakan kegembiraan kita akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang di luar sana yang mengatakan, oh atas dasar apa kalian mengadakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atas dasar apa kalian kalian mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dasarnya? Kalau ada yang bertanya seperti itu, tanya lagi. Tanya balik kepada orang tersebut. Apa yang kita tanyakan? Atas dasar apa kalian bergembira atas adanya Islam? Ayo lo bingung jawabnya. Atas dasar apa kalian bergembira atas adanya agama Islam? Nah, kita jadi orang Islam, jadi orang mukmin, gembira nggak? Gembira, alhamdulillah. Apalagi kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad. Ini khitab atau tujuan konteksnya itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, dengan adanya rahmatnya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah taala katakan dalam Al-Qur'an, tidak aku mengutus engkau, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Maka dengan itu apa kata Allah Ta'ala? Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada kaum, kepada umatmu, dengan adanya rahmat Allah, dengan adanya karunia Allah dan rahmatnya, artinya dengan adanya Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu, dengan adanya hendaklah kalian, mereka itu apa? Bergembira. Kita kalau mau ngadain ulang tahun, kira-kira prepare-nya berapa lama? Ada yang udah hafal, temannya mau ulang tahun, oh si Anu ulang tahun besok nih, mesti kita prepare dari jauh-jauh hari, ngumpulin duit buat beli kado, ya, buat ngasih hadiah, sampai dipikirin hadiahnya apa. Wah ini enggak, tahun kemarin hadiahnya cuman biasa-biasa saja, tahun depan Anda mau ngasih hadiah, kalau teman Anda ulang tahun apa? iPhone yang terbaru, ya, ngumpulin dia duit, nabung, ngumpulin duit, bahkan bukan ngumpulin doang, udah nggak ada duit dipaksa-paksain sama dia, akhirnya apa? Kredit. Naudzubillah, apalagi sampai pinjol. Jangan jangan ikut-ikutan yang namanya pinjol. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Itu banyak terjadi yang namanya riba di situ. Jelas-jelas. Walaupun nol, mohon maaf, walaupun 0,0001%, tetap yang namanya riba, na'udzubillah min dzalik, satu-satunya maksiat yang Allah Subhanahu wa taala apa?
kumandangkan peperangan buat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang makan makanan riba, na'udzubillah min dzalik, adalah orang yang memakan di dalam perutnya itu apa? Api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kembali lagi kalau kita pengen ulang tahun, kira-kira prepare-nya lama kan? Ada yang 1 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang berbulan-bulan. Sudah dipikirkan konsepnya apa? Konsepnya seperti apa? Oh, ulang tahun saya nanti mau seperti ini ulang tahun temanya. Saya mau sewa restoran, saya mau sewa tempat, saya mau sewa kafe, saya mau kasih ini dan itu. Pertanyaannya, kira-kira prepare-nya kita buat Nabi Muhammad SAW, buat ulang tahunnya Nabi Muhammad apa? Persiapan kita apa buat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pikirkan apa? Yang beliau pikirkan bagaimana keselamatan umatku. Dulu ketika menjelang ajal wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu malaikat Israel datang ke rumah Nabi Muhammad, ngetok pintu dulu. Ya. Dan malaikat menyerupai daripada orang di situ. Dan seringkali begitu juga malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menyerupai, bahkan ada salah satu sahabat yang bernama Dahya Al-Kalbi. Itu dikenal sahabat yang tampan, yang rapih pakaiannya, yang bersih. Sering malaikat Jibril menyerupai daripada rupanya Dahya Al-Kalbi, sahabat Nabi Muhammad SAW. Datang malaikat Israel ngetok pintu dulu. Kalau orang lain enggak. Kalau orang lain, orang pengen dijabut nyawa enggak pakai ketok pintu. Yang ada dobrak pintu udah, bukan ketok pintu lagi udah, langsung masuk aja udah. Waktunya datang, ajalnya sudah datang ajalnya. Kata Allah Taala, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun. Kalau sudah datang ajalnya enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin. Itu yang namanya ajal. Tapi tidak buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekhususan, ada khususiyah yang Allah Taala berikan kepada beliau. Datang malaikat Israel, tentunya Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah rindu kepadamu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau engkau izinkan, maka aku akan mencabut roh daripada jasadmu yang mulia, ya Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau kita dikasih pilihan kayak begitu, kira-kira apa jawaban kita? Waduh, nanti dulu, utang masih banyak ini. Ada lagi yang jawab, wah belum kawin, belum nikah ini, nanti dulu. Jangan dulu, jangan sekarang. Masya Allah, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di saat seperti itu, beliau memilih daripada untuk berjumpa, karena Allah Taala sudah kangen dengan Nabi Muhammad, sudah rindu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun rindu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Faman ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa orang yang senang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun senang jumpa dengannya. Allah Ta'ala pun cinta akan berjumpa dengan orang tersebut. Nabi Muhammad di saat-saat genting tersebut, beliau katakan, ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib keselamatan nanti umatku? Karena kalau kita pengen tahu apa sih cita-citanya Nabi Muhammad SAW, setiap dari kita pasti punya cita-cita. Namun apa cita-citanya Nabi Muhammad SAW? Cita-cita beliau adalah beliau ingin semua daripada umatnya beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau pernah bersumpah, wallahi ma arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, demi Allah, aku tidak ridha satu pun daripada umatku masuk ke dalam api neraka. Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, adik-adik sekalian, bahwasannya kita tanamkan di dalam perayaan Maulid ini, bagaimana kita ini memupuk cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita memupuk cinta sama manusia biasa doang, jangan, rugi kita. Tapi cinta yang abadi adalah cinta kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat temanya di sini adalah apa? Meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup bahagia. Nah, kita hidup pengen bahagia apa sengsara kira-kira? Bahagia. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Apa sih kunci daripada hidup bahagia di dunia ini? Kuncinya adalah al-ittiba' wal iktida' bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin, menyontoh daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwasannya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, qul in kuntum, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian wahai umat-umatku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kalian cinta dengan Allah, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin udah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan rugi kita sama sekali. Tapi kalau orang yang enggak ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebuah kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Apa sih keutamaan atau fadilah orang yang ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa sih keuntungannya yang kita dapatkan? Benefitnya apa yang kita dapatkan dari kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngikutin beliau? Coba sekarang nggak usah jauh-jauh, udah tiap hari kalau kita makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Oke, tangan kanan. Kalau makan kira-kira di antara kita, mohon maaf, masih ada nggak makan yang berdiri? Banyak ya, bukan ada, banyak. Masya Allah. Saya mau tanya lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau makan duduk apa berdiri? Duduk. Adab. Yang lain lagi, masuk kamar mandi, masuk toilet, kira-kira pakai kaki kiri dulu apa kaki kanan? Nabi Muhammad kaki kiri dulu apa kaki kanan? Semua ngikutin? Alhamdulillah. Yang hal-hal yang semacam ini saja, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad saja, itu dapat 2 poin, kita dapat 2 benefit, keuntungan. Apa yang pertama? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu poinnya. Dengan kita ngikutin Nabi Muhammad, dengan kita mengikuti beliau, meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dapat ampunannya Allah, kemudian dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, dapat 2 poin loh, hebat. Dapat ampunan Allah, dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, apapun yang hambanya inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan, hadis qudsi disebutkan bahwasannya jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengumumkan kepada penduduk langit, memberitahu kepada mereka bahwasannya Allah taala sudah cinta kepada hamba tersebut. Dan jikalau penduduk ahlus sama, penduduk langit sudah cinta kepada seorang hamba, maka ahlus sama akan mengumumkan kepada ahlul ard, kepada penduduk yang ada di bumi, bahwasannya Allah Ta'ala cinta kepada hamba-hamba tersebut. Makanya jangan heran kalau kita lihat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, contohnya yang sudah terdahulu, yang sudah mendahului kita, para ulama, para wali, para salihin, diantaranya adalah para wali songo. Mereka datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, menyebarkan daripada dakwah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak di antara mereka yang menyamar, menutup daripada identitas mereka. Mereka datang ke Nusantara ini menyebarkan, ada yang dengan wayangnya, dan di situ mereka sematkan daripada nilai-nilai agama Islam di situ. Dan ada juga daripada cara-cara yang lain, ini termasuk daripada siasat
strategi di dalam berdakwah. Kalau kita berperang harus ada strategi. Harus ada yang namanya siasah. Kalau as-siyasiyah itu kalau di dalam bahasa Arab artinya berpolitik. As-siyasah atau as-siyasiyah artinya apa? Politik. Harus ada strategi kita di dalam berdakwah. Dan antum sekalian, terkhusus yang para siswa dan siswi di sini, apa? Tugas kita adalah menyebarkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang namanya dakwah itu bukan hanya tugasnya para dai, para ustadz saja, kiai saja, para habaib saja, tidak. Coba camkan mulai dari sekarang. Ingat, semua kita punya tugas. Apa tugasnya kita? Melaksanakan daripada atau merealisasikan daripada cita-citanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riset yang ada di negara kita ini, di Indonesia ini. Baru-baru ini ada satu lembaga yang mensurvei dan meriset bahwasannya jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini kurang lebih ada 282 juta jiwa. Ada 282 juta jiwa kurang lebih penduduk yang ada di Indonesia saat ini. Dan di riset, disurvei bahwasannya berapa banyak di antara daripada sekian juta, sekian ratus juta yang tersentuh daripada ajaran agama Islam. Yang mereka itu kenal sholat, kenal ibadah, ngaji, kenal dengan yang namanya ulama. Berapa persen sih kalau kita mau tahu? Ternyata subhanallah, berapa persen di antara daripada jumlah tersebut 282 juta penduduk yang ada di Indonesia ini, berapa persen di antara mereka yang hanya yang tersentuh daripada agama Islam ini? Ternyata hanya 15% saja. Kemana 75% yang lainnya? Subhanallah, nggak tersentuh banyak di antara saudara-saudara kita umat muslimin yang ini Indonesia ini notabene apa? Notabene umat Islam terbesar yang ada di dunia. Kalau haji, berangkat haji, kuota paling besar itu dari Indonesia sudah. Negara lain terbatas. Indonesia bahkan kuotanya sampai ditambah oleh negara Saudi Arabia. Subhanallah. Ini bayangkan, saudara-saudara kita di sana masih banyak yang belum tersentuh. Masih ada 75% lagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di seluruh Indonesia ini yang belum tersentuh dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tugas antum sekalian sampaikan. Balighu anni walau ayat. Ayo, kalau guru-guru, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak guru kita di sini ngasih PR sama antum, saya mau nitip PR. Saya nggak mau ngasih PR, tapi saya mau nitip PR buat antum sekalian. Apa PR-nya? PR-nya ayo kita sebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya dakwah nggak sebatas cuman orang para dai saja, kiai saja, tidak. Kita yang punya sosial media, kita sebarkan kebaikan. Ajak. Paling nggak apa? Repost kebaikan. Posting ulang yang namanya kebaikan-kebaikan. Tiap hari mengkutip daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen apa? Hadis Sahihul Bukhari. Hadis kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari atau hadis Sahihul Muslim. Itu banyak daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kita bikin status saja di WA. Gampangnya, sehari satu hadis, satu hari satu hadis. Apalagi bisa apa? Sesuai dengan temanya, sesuai dengan tema bulannya masing-masing. Sekarang bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Rabiul Awal berarti bulan kelahirannya Nabi. Apa sih keunggulan? Apa sih hikmah-hikmah yang ada di bulan Rabiul Awal? Di antaranya banyakin baca sholawat. Apa hadis tentang sholawat? Hadisnya pendek. Banyak, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek aja kita posting. Kata Nabi Muhammad apa? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja salawat, maka Allah Ta'ala akan membalas sebanyak berapa? 10 kali salawat. Bentuk salawatnya apa? Adalah istighfar, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang baca salawat. Yuk sama-sama kita baca salawat buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan apa? Syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi Masya Allah, waktu saya sampai saya dengar ada yang baca qasidah luar biasa. Ya, nggak kalah dengan yang ada di YouTube sana. Luar biasa, Masya Allah, suaranya bagus-bagus. Nah, kita punya suara yang bagus, manfaatkan buat muji siapa? Muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kira-kira sholawatnya apa ini kira-kira? Ada yang mau request sholawat? Nanti kalau dia mau sholawat lagi nanti lanjut setelah ini. Okay. Sallallahu ala Muhammad. Bisa ngikutin? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Hadrannya boleh. Wa ahlana wa auladana wa jami'a syaifina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha ahlana ladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina talabatna wa talibatina min yawmina hada ila yawmi akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyakin baca salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca salawat nggak pakai hitungan. Ini kira-kira sampai jam berapa nih? Jam 12 malam. Masya Allah. Kira-kira lanjut atau tidak ini? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, poin-poinnya. Di antara hikmah yang kita ambil daripada maulid Nabi Muhammad SAW, ikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Bayangkan bagaimana Nabi Muhammad itu cintanya kepada kita semua. Bahkan kecintaan Nabi Muhammad SAW itu melebihi daripada kecintaan seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada itu, Nabi Muhammad lebih cinta daripada seorang ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu jangan sampai membuat Nabi Muhammad SAW itu kecewa, sedih. Rasulullah SAW setiap hari Senin itu disetorkan kepada beliau amalan-amalan umatnya. Ya Rasulullah, ini amalan umatmu. Fulan bin Fulan namanya satu persatu, nama bapaknya disebutin di situ. Melakukan amalan seperti ini, kalau amalannya baik kata Nabi Muhammad, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu syarran, kalau aku temukan amalannya itu jelek atau buruk, maka aku memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kira-kira di antara kita orang yang seperti itu selain Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Oleh karena itu, nanti keadaan di hari kiamat ada orang yang enggak bisa lihat Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa itu Sayyidah Aisyah? Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa? Putrinya siapa? Putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat Nabi Muhammad ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat sekaligus mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menikah dengan putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Sayyidah Aisyah. Ini penting yang namanya sejarah. Kalau kita ditanya sejarah tentang bintang film, hafal. Sejarah tentang pemain bola, hafal luar biasa. Lahirnya di mana, nyetakin golnya udah berapa.
itu diapalin sama kita. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW? Tapi insya Allah kita di sini juga insya Allah belajar tahu bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Maka di satu malam pernah pada saat itu nggak ada lampu, belum ada listrik di zamannya Nabi Muhammad SAW, hanya mengandalkan daripada cahaya malam, cahaya bulan. Maka saat itu Sayyidatuna Aisyah beliau pernah menjahit pakaian di malam hari, sehingga pada saat beliau menjahit, jarum yang beliau gunakan untuk menjahit tersebut terjatuh. Lagi jahit malam-malam jatuh. Maka dicari sama beliau. Beliau cari mana jarumnya, dicari. Karena gelap. Maka ketika Sayyidah Aisyah mencari jarum tersebut, datang Nabi Muhammad SAW di kamarnya beliau. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu kamar, itu ruangan menjadi terang benderang akan cahayanya Nabi Muhammad SAW, sehingga jarum yang dicari oleh beliau terlihat dengan jelas, ketemu. Subhanallah. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah beliau terpukau, beliau terkesima melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah cemerlangnya, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tampannya beliau itu melebihi daripada Nabi Yusuf. Kalau diumpamakan Nabi Yusuf itu kalau suatu bulan separohnya itu Nabi Yusuf, tapi semuanya daripada bulan Al-Badr yaitu Nabi Muhammad SAW, ketampanan yang sangat sempurna sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan hal itu kepada Nabi Muhammad, alangkah cemerlangnya wajahmu wahai Rasulullah, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah yang tidak bisa melihatku, yang tidak bisa memandangku. Sayyidah Aisyah kaget, siapa ya Rasulullah yang tidak bisa melihat engkau? Wa man la yaraka ya Rasulullah, siapa sih orang yang nggak bisa melihat engkau? Beliau katakan al-bakhil, orang yang pelit, kata Nabi Muhammad. Orang yang kikir, orang yang pelit. Kalau bahasa Sundanya apa? Pelit. Koret. Koret. Koret, orang yang koret, yang nggak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mal bakhilu, beliau tanya lagi, orang yang koret seperti apa? Orang yang pelit seperti apa sih yang nggak bisa melihat wajah engkau ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan oleh Nabi Muhammad orang yang pelit adalah apa? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang koret adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di sisinya, namun dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau kita dengar nama Nabi Muhammad langsung Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang koret, yang pelit. Na'udzubillah min dzalik. Itu resikonya orang yang pelit. Artinya pelit nggak mau baca salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ringan kalau kita mau hitung-hitung. Ayo, sehari kita kalau main handphone, kalau buka YouTube berapa lama? Kalau nge-scroll TikTok itu berapa lama? Berapa jam kira-kira sehari? Coba salawat dengan Nabi Muhammad sehari berapa banyak kita? Coba kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berapa detik tuh barusan? Kalau 1 menit, berapa banyak salawat? Bisa 50, bisa lebih bahkan. Kalau 1 jam berapa ratus salawat? Bahkan bisa berapa ribu salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang kalau punya rezeki, kalau punya duit, beli nih yang namanya tasbih. Tasbih apa namanya? Counter, yang digital, tasbih digital. Ya kalau mau pakai tasbih biasa kan sekarang ada yang malu lah atau segala macam. Sebenarnya jangan malu. Kenapa kita malu? Tapi udah biar lebih ringkas, lebih apa namanya? Lebih simple, pakai itu tasbih digital. Ya buat apa? Salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harganya murah, nggak sampai 50.000, bisa salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan
keunggulan orang yang salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak daripada keutamaan-keutamaan. Di antara manfaatnya adalah pembuka pintu rezeki. Kalau rezeki kita seret, jajan susah, mau usaha repot, nggak sukses-sukses, atau hafalan kita susah. Nah biasanya kalau di sekolahan ini kasusnya ngapal, suruh ngapalin sama ibu, ya bu ya betul ya, suruh ngapalin, tapi nggak paham, nggak apal-apal, atau suruh memahami satu pelajaran. Ini kalau kita motivasi buat belajar, ulama-ulama itu mereka banyak diantara mereka yang mau belajar kepada gurunya, mereka murojaah dulu. Apa murojaah? Dibaca dulu di rumahnya berapa? Ada yang baca sebanyak berapa? 21 kali. Mau belajar, mau sekolah, mau masuk ke kelas, baca dulu dia di rumahnya 21 kali. Habis itu dia belajar sama gurunya. Yang nggak tahu dia tanya. Sampai rumah pulang diulangi lagi sebanyak 21 kali. Lah kita nggak usah banyak-banyak, nggak usah 3 kali, sekali aja kita. Sekali kita baca sampai kelas, kita belajar sama guru kita, sampai rumah kita ulangi lagi 1 kali. Nanti waktu ujian nggak perlu repot-repot kita begadang. Kadang-kadang kita begadang suka yang namanya SKS, pakai SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Akhirnya begadang. Pelajaran yang dipelajari selama 1 semester, akhirnya apa? Dibikin SKS, sistem kebut semalam. Begadang dia, ngantuk-ngantuk sampai subuh dia begadang. Buat apa? Buat belajar. Itu bukan namanya thalibul ilmi. Ya thalibul ilmu, antum semua thalibul ilmi, para penuntut ilmu. Kalau kita penuntut ilmu sejati, kita apa? Menuntut ilmu bukan karena tujuan untuk ujian, bukan. Kalau tujuan kita buat ujian apa? Itu namanya talibul ikhtibar atau talibul imtihan. Penuntut apa? Penuntut ilmu buat ujian doang. Ngejar itu doang, tapi yang kita cari apa? Ilmu. Ilmu yang buat kita pelajari, buat pedoman di dalam hidup kita, insya Allah. Oleh karena itu, yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga pada saat ini adalah ada 3 poin, 3 hal yang kita wabil khusus sebagai para pemuda, sebagai adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Antum setelah daripada belajar di sekolah ini, daripada jenjang sekolah menengah, lanjutkan kembali, lanjutkan ke perguruan tinggi selanjutnya. Jangan sampai kalian tidak melanjutkan. Kalau usahakan kalau bisa. Artinya walaupun nanti kepending misalkan mohon maaf ada yang kepending, tapi tidak ada kata terlambat. Ini doakan, insya Allah kita juga, saya sedang menyusun ada suatu karya yang mengatakan bahwasanya di dalam karya tersebut saya kasih judul apa? Tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Nggak ada kata terlambat juga kita katakan bisa apa? Buat belajar nggak ada kata terlambat. Yang penting mau, yang penting ada keinginan yang dalam untuk kita menuntut ilmu. Yang terakhir ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini, kalau 3 hal ini kita betul-betul perhatikan, maka insya Allah akan menjadikan keselamatan kita dan menjadikan kebahagiaan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 F yang saat ini mesti kita hindari, mesti kita hati-hati daripada 3 F tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah food. F yang pertama adalah food. Food apa food? Makanan, bahasa Sundanya maksudnya, bukan artinya. Bahasa Sundanya apa food? Makanan. Daharan. Nah, yang pertama makanan, food. Ini bahasa kerennya aja, bahasa Inggrisnya. Yang pertama adalah food, makanan. Yang mana saat ini adalah banyak marak makanan-makanan yang mengandung daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kandungan-kandungan keharaman di situ, minyak dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini dari makanan bisa berpengaruh di dalam kualitas ibadah kita. Bukan hanya ibadah, hafalan kita menjadi lemah, ibadah kita menjadi malas.
Doa kita bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan yang namanya makanan haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Nabi Muhammad. Al halalu bayyinun. Halal jelas. Wal haramu bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Antara keduanya, antara haram dan halal ada yang samar-samar, yaitu namanya syubhat. Yang syubhat, yang masih samar-samar, tolong dihindarin. Nemu barang, nemu makanan kegeletak, jangan kita makan, jangan kita samber. Ntar itu apa? Jadi darah daging. Kita nggak tahu ini makanan haram atau bukan. Walaupun jelas ini kue makanan atau pisang, ya, atau jeruk misalkan, buah-buahan. Hukumnya apa dia buah ini? Jeruk ini apa? Halal apa haram? Halal, tapi kita nggak tahu punya siapa ini makanan. Jangan sampai main 4 aja udah nemu. Apalagi jalan main ke rumah tetangga. Oh, lagi musim mangga nih sekarang. Ambilin mangganya, petek, dimakan. Hati-hati. Hati. Ini banyak juga nih kita nih kadang-kadang. Dulu, ya, udah yang dulu udah. Kalau bisa, kalau memang kita punya salah kayak begitu, minta maaf sama yang punya rumahnya, minta redhonya, minta ikhlasnya. Jangan sampai menjadi darah daging, akhirnya apa? Doa kita nggak dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Ya, makanan, jaga makanan. Sekarang udah macam-macam makanan. Yang nggak kayak dulu udah. Anak muda ya belum 30 tahun udah kena gula, udah kena diabetes. Nauzubillah. Itu yang pertama. Food. Yang kedua adalah apa? Fashion. Gaya berpakaian. Stylenya dia, bajunya dia. Banyak sekarang ini, bahkan kalau kita lihat, pengen lihat ini KTP-nya muslim, muslimah. Yang laki pakai pakaian perempuan, yang perempuan pakai pakaian laki, kebalik. Dan itu disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ada 14 abad yang lalu yang silam Nabi Muhammad katakan bahwasannya, kata beliau apa? La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah Ta'ala melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Itu baru dari segi pakaiannya doang. Apalagi dari segi apa? Sifatnya, akhlaknya ngikutin. Yang laki ngikutin perempuan, perempuan ngikutin laki. Itu terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan apalagi kalau sampai dia buka aurat, pakaian kurang selembar dipakai, bahan kurang semeter dipakai. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, auratnya laki-laki sampai mana biar kita tahu. Dalam fikih, dalam mazhab Syafi'i, ini auratnya laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Ini wajib ditutup. Itu auratnya laki-laki. Sedangkan auratnya perempuan seluruh badannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan wajah. Itu auratnya, batasan aurat perempuan. Nah, makanya jaga aurat kita. Ya, jangan sampai aurat terbuka. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati, dosanya jadi dosa jariah. Akhirnya orang cerita dengan yang lainnya. Yang lainnya cerita lagi, oh si Anu itu lihat tuh auratnya terbuka, gini. Diceritakan bahkan rambutnya begini, warnanya dan lain sebagainya. Ini jadi dosa jariah. Hati-hati, nauzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang terakhir adalah apa? Film, tayangan. Ini kalau kita mau bicara, mohon maaf, tayangan yang ada di televisi udah nggak layak dikonsumsi sama apa? Sama anak-anak zaman sekarang. Nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati dengan yang namanya tayangan-tayangan, baik yang ada di Instagram, yang di sosial media, semuanya harus pandai kita dan kita bijak. Wajib kita bijak di dalam kita menggunakan sosial media. Dan media-media yang ada sekarang, alhamdulillah, anak-anak sekarang nih sekolah, zaman-zaman kita sekolah dulu, ya, buat mengoperasikan kamera seperti ini aja, nggak semuanya bisa orang-orang. Kalau sekarang udah, bahkan di pesantren kita juga, alhamdulillah, santri-santri kita didik, ya, biar apa? Terampil di dalam multimedia dan lain sebagainya. Bahkan juga banyak di antara mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi, insya Allah. Ya, jadi ingat, mulai dari sekarang kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau ada apa-apa udah, yang jadi barometer kita, yang jadi patokan kita siapa? Rasulullah SAW. Jadi saya mau tanya, kira-kira akhlak yang paling mulia akhlaknya siapa?
Akhlaknya Nabi Muhammad mulia atau tidak? Agung atau tidak akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira pantas atau tidak untuk ditiru akhlaknya Nabi Muhammad? Kurang kompak, suaranya lemas banget nih kira-kira. Pantas tidak kira-kira akhlaknya Rasulullah SAW buat kita tiru? Kalau ala Nabi Muhammad, siap gak kira-kira ngikutin Nabi Muhammad SAW? Siap atau tidak kira-kira menyebarkan dakwahnya Rasulullah SAW? Jangan siap-siap doang, PR, ya, nitip PR. Ya, PR apa? Apa PR-nya tadi? Apa tadi PR-nya? Dakwah, menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke seluruh penjuru dunia. Ente walaupun nggak ke luar negeri, walaupun nggak berangkat, di Indonesia juga bisa. Dari sosial media, dari mana-mana bisa kita menyebarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita akhlak yang mulia, akhlakul karimah, ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, wabil khusus kita doakan guru-guru kita yang ada di sini, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala macam hajat-hajatnya dunia wal akhirah. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini dan kita niatkan buat orang tua kita yang ada di rumah juga, Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan kita semua syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, serta Allah Ta'ala tutup daripada usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.